5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Badratun Nafis, salah satu mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah pembahasan mengenai nelayan, di mana pertanyaannya adalah, sudahkah nelayan Indonesia itu sejahtera? Nah, berikut adalah pembahasannya. Teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya beberapa waktu lalu kami sudah melakukan kunjungan langsung dan melakukan wawancara kecil-kecilan dengan beberapa nelayan untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait profesi mereka sebagai nelayan. Nah, yang pertama kami sempat menanyakan apakah menjadi nelayan itu merupakan cita-cita, dan respon mereka adalah menjadi nelayan itu adalah sebuah rasa tanggung jawab mereka sebagai warga pesisir, dan juga yang menjadi alasan mereka adalah karena hanya itu saja peluang yang dapat mereka manfaatkan untuk dijadikan sebuah pekerjaan. Kemudian dari segi pendapatan, kami juga mendapatkan informasi bahwasanya pendapatan yang didapatkan melalui profesi nelayan itu hanya bisa memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Istilahnya hanya untuk kebutuhan primer-primer saja. Kemudian kami juga sempat bertanya, seandainya ada pekerjaan lain, apakah mereka mau untuk meneruskan profesi mereka sebagai seorang nelayan? Dan jawabannya adalah boleh, mereka akan beralih ke pekerjaan lain selama pendapatan yang mereka dapatkan itu lebih menjanjikan daripada pendapatan yang mereka dapatkan ketika berprofesi sebagai seorang nelayan. Nah, berdasarkan jawaban-jawaban yang mereka berikan, kita bisa menyimpulkan ataupun bisa memahami bahwasanya sejauh ini pendapatan yang mereka dapatkan dari menjadi seorang nelayan itu belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga mereka maupun kebutuhan sehari-hari mereka, belum bisa terpenuhi secara maksimal. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah menjadi seorang nelayan itu adalah profesi yang menjanjikan? Jawabannya adalah sebenarnya profesi sebagai nelayan itu, menjadi seorang nelayan tidak ada nominal khusus ataupun nominal tetap dari segi pendapatan. Nah, pendapatan para nelayan itu sangat bergantung pada cuaca, hasil tangkap, dan juga kondisi lapangan. Jadi mereka tidak bisa menjadikan profesi sebagai nelayan itu sebagai profesi yang menjanjikan bahwasanya kebutuhan mereka itu akan terpenuhi semuanya, baik itu primer, sekunder maupun tersier, dari pendapatan yang mereka peroleh dari profesi mereka sebagai seorang nelayan. Nah, sejauh yang sudah kita bahas di sini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Kita bisa melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang saat ini memilih profesi menjadi seorang nelayan. Pertanyaan terakhir adalah, apakah nelayan Indonesia sudah sejahtera? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya ada 4 faktor yang bisa kita perhatikan ataupun bisa kita tinjau untuk menilai apakah mereka yang berprofesi sebagai nelayan itu sudah sejahtera ataukah belum. Yang pertama itu ada dari segi tempat tinggal, kemudian dari segi kesehatan anggota keluarga, kemudian yang ketiga ada dari kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan juga yang keempat itu dari segi fasilitas transportasi. Nah, berdasarkan keempat ini, maka nelayan ada di Indonesia itu digolongkan ke dalam profesi-profesi yang belum sejahtera jika dari sudut pandang saya, karena berdasarkan dari 4 faktor yang kita tinjau tadi. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk para nelayan dan juga sarana dan juga prasarana itu yang disediakan oleh pemerintah itu masih belum mencukupi kebutuhan mereka dan belum maksimal diberikan kepada para nelayan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.